Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bunga Trotoar PTV. Oke teman-teman para pecinta ikan koi, kali ini Bunga Trotoar PTV berkesempatan review kolam baru ya yang ada di Garut. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi ya, mau nanya-nanya, mereview nih tentang kolam ikan nih. Ini luar biasa, ini kayaknya kolam sultan deh. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat para pecinta ikan koi. Oke, bagaimana keseruannya kita review kolam ikan sultan ini? Kita langsung tanya aja si pembuatnya ya. Let's go. Oke teman-teman, langsung aja kita review kolam ikan koi-nya. Ini tuh kolam baru ya, kolam baru, gila, kolam sultan. Kita review bagaimana, kita tanya-tanya spek kolamnya apa aja. Oke, langsung aja nanya ke si pembuat kolamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat bro? Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, ini sebelumnya kami mereview di Mandiri Koi. Itu ternyata Mandiri Koi itu selain menjual produk ikan koi, ternyata salah satunya ini si Kang De ternyata bisa membuat kolam ikan koi. Nah ini hasilnya. Coba teman-teman. Gue Nde ya, dari Mandiri Koi. Gue di sini sebagai pembuat kolam sekaligus pecinta koi, penghobi koi, yang khususnya mungkin di daerah Garut ya bro ya. Ya mungkin gitulah. Dan buat kesempatan ini gue terima kasih bisa didatangi sama bro Bunga Trotoar, nge-review kolam bikinan gua sendiri. Kang De ini luar biasa ya. Jadi di Mandiri Koi ini selain menjual produk ikan koi, ternyata si Kang De ini juga membuat kolam ikan. Kang De ini aku datang ke sini, jadi kita mau sharing-sharing nih buat para pecinta ikan koi yang mau pemula atau yang sudah senior. Kita mau berbagi tips nih, mau nanya-nanya spek kolam barunya. Oke Kang De, boleh dikasih ilmunya Kang De ya? Boleh. Para pecinta ikan Siap. koi ya? Siap. Oke. Kang De langsung aja ya, sambil berdiri kita boleh. Boleh. Teman, nggak mau berlama-lama, langsung kita review aja spek kolam yang pembuatan dari Kang De dari Mandiri Koi. Kang De nih, di sini sih kolam sultan Kang De ya. Langsung saya aja bilang gitu. Luar biasa. Kang De, untuk dimensi kolam ini ukurannya berapa Kang De ya? Dimensi kolam ini kurang lebih 4 kali 4 ya. 4 kali 4 dipotong chamber kurang lebih 90 cm. 90 cm dibagi filter 1 2 3 mungkin 4 ya, sama air bersih. Ada 4 chamber berarti ya? Ada 4 chamber ya. Oke. Untuk kedalaman kolam ini Kang De? Kedalaman kolam kalau sampai bibir bibir kolam kurang lebih 175 berarti ya kurang lebih 20 tonan. 20 tonan lah. Ini isinya 20 ton air ya. 20 tonan lah ya. Wah, luar biasa teman-teman, ini lihat hasilnya. Ini udah sesuai standar Kang De ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah sekali ini. Nah ini boleh nanya speknya Kang De ini? Boleh. Ini kalau filter media yang dipakai di kolam ini apa aja? Filter media kita pakai yang standar ya. Kita tergantung
customernya ya. Kalau misalkan customer pengen medianya yang apa yang high lah ya, yang high, yang impor, kita bisa juga karena gua pikir media itu ya kalau buat gua sih sama aja ya. Jadi media ini media biasa aja. Yang pertama mekanisnya cuman jaring, yang kedua gua pakai batu. Batu apung ya? Bukan. Gua pakai batu ares. Batu ares. Batu ares. Nah, batu ares itu kebetulan hasil gua sendiri yang ngerintis lah, yang ngerintis dan hasilnya luar biasa. Ini coba bisa dilihat lah. Bening gini itu. Oh, ini pakai batu ares nih. Batu ares nih. Ini baru tahu juga. Nantilah suatu saat kita review ya. Gua review tentang batu ares itu batu apa ares. Gitu. Iya, biasanya kan pakai batu apung. Ini pakai batu ares. Fungsinya luar biasa nih kayaknya nih, makanya airnya sebening ini. Buat make batu ares kan biologis ya. Kalau yang kimiawinya ya seperti biasa lah oyster. Oh, pakai oyster ya. Kimianya luar biasa ini sangat. Nah, untuk kolam 20 ton air ini pakai berapa mesin ya? Gua pribadi sih biasa pakai 2 pompa ya. Oh, 2 pompa ini. 2 pompa dengan kapasitas waterfall 16.000 sama arus 20 sama arus seban 10.000 udah cukup karena permintaan owner dan gue juga nggak bisa apa-apa ya. Jadi owner namahin buat ini nih ini ada variasi ya. Iya, variasi. Air mancur 1, 2 ini permintaan dari owner. Permintaan owner. Kalau dari Kang De sendiri paling waterfall aja ya? Waterfall sama arus juga udah cukup. Iya. Udah cukup. Sama satu lagi nih untuk aerasinya nih, pakai apa nih? Aerasi gua pakai 60 LP60 gua bagi ke kolam sama ke filter sama ke chamber. Oh, dibagi 2 ya? Untuk aerasinya dibagi 2 untuk kolam utama dan sama ke chamber. Kang De ini untuk pembuatan kolam ini berapa lama ya? Pembuatan kolam sebenarnya sih standar kalau ukuran segini ya standar. Kalau misalkan gimana pekerja juga kan kalau misalkan pekerja ya 2-3 orang lah, minimal 3 orang lah cukup. Kalau misalkan udah dari penggalian ya paling lama 3 minggu lah. 3 minggu bang. Paling lama itu ya, paling lama. Kalau udah digali ya kita tinggal naikin doang. Karena ini kebanyakan ornamen, jadi kolam agak lambat. Kalau jadi sekaligus si Kang De sekalian membuat ornamen. Ornamen ini yang lumayan lama karena ini juga kan ini manual semua nih, pakai manual, pakai tangan gitu, bukan pakai propi yang ditempel-tempel. Ini juga hasil pembuatan dari tim kita. Oh, dari tim juga. Dari tim kita. Luar biasa. Jadi guys, selain membuat kolam juga ada membuat ornamen juga ya. Silakan tuh buat teman-teman. Yang bikin lama sih itu ornamen. Kalau kolam malah standar lah kalau kolam. Paling 3 minggu, paling lama 3 minggu dengan ukuran segini ya. Dengan ukuran segini. Jadi itu pembuatan kolam tergantung dari dimensi kolam ini. Itu sendiri. Oke. Kang De ini kalau boleh tahu ini kacanya ini ya, ini model kaca gini ya. Ini kaca ketebalan berapa Kang De? Ini kaca ketebalan 12 mili dan gua pakainya temper biar kuat. Karena kan ini panjang ya, lumayan panjang. Ini hampir 2,5 meter, ya 2,5 meter lebih lah, 2,5 meter. Tingginya 70 cm. Ini 70 cm. Dengan panjang mungkin lebih dari 2 meter ya? 2,5 meter, 2,70 asal kalau 2 meter. Itu teman-teman ini buat jadi referensi pakai kaca temper. Gua sih referensiin pakai kaca tempernya biar aman lah, karena kaca temper itu kekuatannya ya mungkin 2 atau 3 kali lipat dari kaca biasa.
Ini untuk kolam pertama, kolam awal Kang De. Ini sisinya di dalamnya dicat lah Kang De. Dicat dong. Oh, cat ya. Heeh. Ini warna hitam ya. Warna hitam. Boleh kasih referensi cat apa ya Kang De yang Gue sih biasa pakai cat yang biasa aja lah, no drop. Oh, no drop No ya. drop. Karena no drop itu buat gue sih ya recommended lah. Tapi no drop itu ada dua macam kan, Iya, boleh. yang no drop biasa sama no drop yang khusus buat kolam. Oh gitu. Tapi kalau gua sendiri sih pakai yang no drop biasa, karena no drop yang kolam warnanya kurang bagus, udah gitu ya, ya yang pasti no drop biasa aja yang kemasan biru lah. Ke teman-teman ya dikasih rekomendasinya buat untuk cat kolamnya. Oke, Kang De ini nih mau nanya juga nih. Ini apa nih buat running awalnya nih Kang De, selama pembuatan setelah 3 minggu, ini running awalnya ikan masuknya kapan nih Kang De? Kok ini kayaknya cepet nih ikan masuknya nih? Karena gini, kebetulan owner ya Pak Haji Asepnya juga kepingin buru-buru menikmatin, ya kan? Waktu itu setelah kolam selesai, di kolam selesai, hari itu juga dicat, besoknya kering, diairin, terus di treatment lah ya, di treatment, besoknya masukin ikan. Jadi ini nggak butuh seminggu atau 2 minggu untuk masukin ikan di kolam ini? Kalau gue sih nggak. Gila, cuma 2 hari? Bener. 2 hari guys. 2 hari. Cuman ya kita harus tahu juga treatmentnya. Pertanyaan gini, ini ikan proses running sebenarnya kan paling seminggu atau 2 minggu. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang. Soalnya kan ada sisa-sisa cat, ini hanya butuh 2 atau 3 hari dimasukin. 2-3 hari dimasukin. Jadi maaf. Yang pertama gini, sesudah dicat, kering kan. Nah udah gitu, cuman disemprotin doang sama air kan, diusap-usap sama tangan, kan agak berbuih tuh, agak berbusa tuh. Udah busanya kebuang, udah aja air naikin. Oh gitu. Pertanyaan saya, kenapa ikan secepat ini langsung masuk kolam secepat ini kok ikan langsung masuk? Pertanyaannya, nah ini ikan udah nyaman gini kok cepat apa? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh. Gini, kalau gua sendiri ya. Iya. Kalau dari Kang De ya. Jadi gini, ini kan kolam 20 ton. Anggap 20 ton ya. 20 ton. Begitu air levelnya full, ya kan? Gua langsung kasih garam 2 sampai 2,5 kali lipat dari tonase air. Udah dari situ baru gua kasih bakteri. Kasih ditambah lagi bakteri starter. Besoknya ikan. Alhamdulillah sampai sekarang, dan gua juga beberapa kali bikin kolam, alhamdulillah aman. Jadi nggak butuh waktu running 2 sampai 3 minggu ya. Kalau dulu kan tahu aku si pembuat kolam deh. Kolam baru dibuat, untuk proses runningnya airnya matur dulu, dikasih gedebong pisang ya, dan sebagainya supaya menyerap racun atau apalah kasih buatan. Kalau Kang De hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari ikan langsung nyemplung. Luar biasa. Ini mahal ini teman-teman. Ya karena beda-beda versi, beda-beda pendapat, beda-beda versi lah intinya gitu. Ada yang gitu. Selama pembuatan kolam dari Mr. Kang De ini ikan sama proses masukin ke kolamnya cukup waktu 2-3 hari gitu. Jadi gini, ketika air penuh ya, biasa kan kalau misalkan pengen instan kita beli air ya, beli air dari PDAM, itu juga airnya air yang murni ya kan. Nah kalau ya intinya ketika air penuh, gua kasih garam 2 atau 2,5 kali tonase kolam. Udah gitu tunggu 5 atau 1 hari gua kasih bakteri. Nah kebesokannya gua kasih gua masukin ikan, cuman ya dengan satu syarat, tetap ikannya lah harus sehat. Sebelumnya juga ikannya kan harus karantina dong. Udah karantinanya udah karantina, dan di kolam juga ikan nggak boleh dikasih makan. Nggak boleh dikasih makan sampai benar-benar ikan kelihatan lapar. Dan biasanya sih
kalau ikan sehat ya 2-3 hari juga dia udah kelihatan lapar. Cuman kita jangan terlalu tergoda buat ngasih makan lah. Cuman cukup di apa di supaya dia ngingus aja bahasa Sundanya ngambil doang lah gitu biar dia aktif. Nanti kalau udah misalkan 2 minggu baru kita kasih sedikit-sedikit doang. Sedikit doang. Nah kalau udah 2 bulan kesenanya mah bebas lah, kalau mau di grow ya grow aja. Ini luar biasa teman-teman ini. Soalnya baru pembuatan kolam, selesai pembuatan kolam, pasca pembuatan kolam 2-3 hari ikannya sudah masuk. Nah, tadi udah dikasih resepnya dari Kang De. Oh, ikannya buru-buru langsung dimasukin ya. Luar biasa. Ini ilmu bagus nih. Kang De, untuk pembuatan kolam sultan ini ya, berikut kolam atau ya, ini menurut saya luar biasa nih kayak kolam sultan ini ya. Ini boleh kasih bocoran nggak nih? Budgetnya kira-kira berapa kan nih? Kalau budget sih kita menyesuaikan ya, menyesuaikan ownernya pinginnya gimana, dan kebetulan Pak Haji itu pinginnya yang perfect ya, perfect ya. Boleh dilihatin, boleh di-share sedikit kan dengan spek seluas ini kolamnya doang ya. Kolamnya doang sama mungkin sama media sama pompa itu kurang lebih ya 70 ribuan ada. Luar biasa. Itu sama media sama pompa ya. Pompa belum sama ornamen. Kalau sama ornamen gua lebih mungkin dari Pego lebih. Ini luar biasa ornamen. Ini sama belum, cuman kolam doang. Ornamen ini granit semua. Ini granit. Jadi selain membuat kolam, si Kang De juga memberikan jasa pembuatan ornamen. Kira-kira di budget 70, teman-teman bisa mendapatkan kolam sultan ini. Tapi kan gue juga mengikuti si ownernya. Misalkan kita kalau masalah kolam kan gimana budget. Misalkan budgetnya segini kita bisa mengikuti gitu kan. Kalau misalkan itu juga kan tergantung bahan sama ya intinya mah bahan aja sama profesional pekerjaan aja gitu. Jadi gini teman-teman ya, jadi kolam itu tergantung gimana keprofesionalan dari si owner pengintannya. Benar. Jadi kalau mau bahan kelas 1 ini bisa. Jadi dia si Kang De ini bisa mengikuti owner. Bisa mengikuti owner. Jadi bahan kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia bisa menyesuaikan pengintannya. Benar gitu, benar. Kang De juga ini mau nanya sedikit Kang De nih, untuk baru datang di sini nih, populasinya ada berapa Kang De ini? Populasi ikan koinya doang ini ada 16 ekor. 16 ekor. Ukuran apa nih Kang De? 16 ekor mungkin paling gede 65 cm ya, 55 cm, yang 50 cm, 45 cm deh paling kecil. Ada paling kecil 30 cm, ada 30 cm dua ya, yang paling kecil ada 4 ekor kalau nggak salah yang 30 cm. Selebihnya paling kecil 45 sampai 60 ini yang sowa. Yang besar ya. Dan ini menarik nih. Ini selain pembuatan kolam nih, mau tahu juga nih. Ini ikan tuh dari mana ini Kang De? Ada soanya juga. Kebetulan susunya. Kebetulan kalau gua pribadi lebih ke ownernya ya. Maksudnya lebih ke ownernya tuh gua nggak nyaranin kalau berikan dari mana, gua rekomendasiin. Ada. Jadi selain membuat kolam, Kang De juga ngasih rekomendasi. Ngasih rekomendasi, maksudnya bukan karena gua bikin kolam terus ikannya harus dari gua, enggak. Jadi gua rekomendasiin sama owner segmentasi ikannya mau gimana, ya kan? Segmentasi ikannya mau gimana, terus ikannya mau kemana, mau pengennya mau gimana, dan kebetulan Pak Haji dia mempersayain gua lah. Masalah ikannya. Kebetulan ini semua ikan dari gua semua. Mandiri. Keren guys. Ikannya keren terus. Berarti luar biasa ya. Jadi si Kang De, si pembuat kolam, jadi selain membuat kolam juga ngasih penjelasan tentang kolamnya, terus ikannya. Jadi banyak tipsnya lah ya. Banyak tipsnya buat si ownernya. Karena kita kan bikin kolam itu
bukan buat sekali, karena kan kedepannya kita maintain, Iya, kita iya, iya. rawatan segala macam, terus dari pertumbuhan ikan dan mungkin karena ikan itu kalau menurut gua aset ya. Iya, 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 Aset. teman-teman, mungkin itu sedikit review tentang kolam pembuatan dari Kang D. Ini luar biasa ya, dengan apa? Dengan stick-stick kolamnya. Oke lah, menurut saya ini sultan banget, kolamnya luar biasa. Alhamdulillah ya. Kang D, kalau boleh tahu ini owner si kolam ini siapa, Kang D? Ownernya ini Pak Haji Asep ya, yang tinggalnya di daerah Suci. Suci. Terima kasih buat Pak Haji Asep ya, Bunga Trotor udah bisa review sedikit kolam sultannya. Kang D, ini kalau dilihat-lihat ya, di Garut ini tuh, khususnya Garut ya, ini untuk perkembangan ikan koinya makin kesini tuh makin mengudara atau makin banyak peminatnya. Pertama itu, kedua, nah buat pembuatan kolamnya juga makin kesini juga makin pesat ini, Kang De. Nah, Kang De gimana ya? jadi gini, kalau setahu gua dan sepengalaman gua ya, sebagai pembuat kolam, jadi kolam itu khususnya buat di Garut ya. Ya. Jadi suatu pelengkap dan prestis bagi si Ownernya. owner buat sebagian kalangan. Iya, iya. Jadi punya rumah, kolam itu udah ibaratnya tenang. Dan lagi mungkin kalau kolam kan bisa dinikmati sama semua keluarga. Iya. Bisa istrinya, suaminya udah jelas, udah gitu anak-anaknya, dan yang paling pasti suaminya betah di rumah. Iya. Akibat pembuatan kolam ini ya. Ya, teman-teman, ini luar biasa. Gitu. Jadi memang perkembangan ikan koi, terutama pembuatan kolam juga makin kesini di Garut makin maju perkembangannya. Dan satu lagi, mungkin kalau buat yang paham ya, kolam itu jujur, kalau yang buat yang paham ya, modal. Bener. Iya, Kolam itu modal. tetap tidak bisa ditampik. Balik lagi ke modal ya. Modal, kolamnya modal, dan ikannya itu investasi. Kolamnya modal, ikannya investasi. Kolam itu buat yang berpikiran ya buat yang berpikirannya bukan berkembang sih ya, emang buat kedepannya gitu ya. Ya emang gitu sih. Iya. Karena kan kolam nggak mahal ya kan, kolam nggak mahal, dan ikan koi juga relatif. Udah gitu kan dari sisi mungkin pengeluaran ya, listrik, pakan gitu kan. Kalau gua saranin sih ya, kalau punya kolam, terlepas lah kalau mau kolam biasa, mau kolam itu, kita harus bisa benar-benar milih kolam yang ada nilai investasinya. Itu mungkin saran dari gua aja. Iya. Karena ikan itu bisa jadi nilai investasi buat si pemiliknya gitu. Itu satu poin penting ya. Benar. Jadi dengan kita hobi ikan koi, ternyata ini kalau kita berpikir yang positif, ternyata ikan koi ini bisa jadi investasi buat si pemiliknya. Betul. Nah, Kang De, untuk teman-teman nih, misalnya nanya di komen, ini pembuatan hasil dari Kang De, Mandiri Koi, kira-kira Kang De ini membuat kolam khusus di Garut aja, apa bisa keluar kota? Bisa nggak permintaan gitu mungkin? Mungkin teman-teman penghobi koi ada yang berminat seperti ini, melayani juga nggak ya jasa pembuatan kolam di luar kota? Untuk sementara gua main di Garut ya. Oh, untuk sementara karena orang tahu sendiri lah, selain main kolam gue juga main di ikan ya, breeding juga, jadi belum ada waktu buat kesana. Tapi yang nggak menutup kemungkinan buat kesananya kalau misalkan ada tim yang udah bisa bener-bener gue lepas, dia bisa bikin sendiri ya, nggak menutup kemungkinan lah buat. Siap juga memberikan jasa pelayanan untuk keluar kota, iya. Misalnya buat para pecinta ikan koi yang ingin membuat kolam koi dengan jasa Mandiri Koi ini. Siap-siap. Jadi teman-teman khususnya warga Garut, silakan yang ingin membuat kolam semewah ini atau sesuai budgetnya lah,
Nih salah satunya si pembuat kolam Kang D dari Mandiri Koi. Dan maaf ya, Ya boleh. gue sih mau nyaranin ya buat penghobi kolam, khususnya buat yang awam, jangan sampai salah pilih orang pembuatan kolam koi. Karena jujur di Garut banyak yang bikin, yang pembuat kolam koi yang recommended lah ya, selain gua sendiri gitu. Banyak lah ya, banyak lah. Jangan sampai istilahnya Jangan membuat asal-asalannya. asal-asalan, karena apa, bukan rugi ya. Kita capek banget kalau misalkan kita bikin kolam sama orang yang nggak tepat, bikin kolam sama orang yang nggak tepat pengerjaannya gitu. Bisa capek 2 kali, terus bisa jengkel lah istilahnya. Mendingan sama yang profesional sekali. Dan di Garut juga banyak lah ya yang apa, yang rekomendasi lah pembuatan kolam lah. Selain gua ya gitu ya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi si Kang Denny, si pembuat kolam ini juga menyarankan banyak Benar, serius. rekomendasi pembuat kolam yang profesional. Nah, Poinnya mungkin jadi buat para pecinta ikan koi, kalau ingin membuat kolam, jadi jangan tanggung-tanggung, jangan asal-asalan mencari tukang. ya itu Kalau kan. buat profesional sekali ya. Sama yang profesional sekali. Hasil tidak akan, proses tidak akan Proses mengkhianati hasil ya Kang ya. Benar, betul. Karena kan kita gini, bikin kolam itu kan, kalau kolamnya standar ya, kolamnya benar, itu benar-benar kita menikmatinya benar-benar. Maksudnya menikmati benar-benar itu, kalau yang paham kan dari sisi grow pertumbuhan ya kan, dari sisi perkembangan pola pattern, terus apalagi ya dari sisi situlah itu Kita melihatnya ya. melihatnya dari situlah. Jadi gini ya teman-teman, yang Jadi nggak, kalau saya jabarin, ikan itu akan terasa nyaman, akan terasa sehat, atau perkembangannya maju. Balikin lagi gimana rumahnya. Kalau rumahnya dia bagus, pasti si penghuninya akan positif juga Kang ya. Benar. Sehat, perkembangannya Sehat. besar begini tuh ya. ya benar. Kang Teh mau gini, teman-teman mungkin untuk spesifiknya saya bisa review, bertanya tentang kolam, mungkin ntar di video next berikutnya. Boleh. Mungkin ini hanya pertanyaan umum tentang review kolam Seput- Sultan dari owner Owner Pak Haji Asep. Pak Haji Asep yang kediamannya di Suci ya, Cicurug. Sedikit aja review mungkin buat para teman. Dan jujur kolam ini kalau menurut gua sih ya keren sih, keren, benar keren, Udah di keren, atas sih Kang ya. keren lah, standar benar-benar standar lah. Dan apa, kelihatan ikannya juga baru juga beberapa hari, mungkin 15 hari Udah nyaman saya. udah nyaman, dan grow-nya udah pasti udah pasti pasti ya, cepat ya Kang ya. apalagi kalau misalkan bahan-bahan yang keren lah, Iya, kalau buat pakannya disesuaikan. pakan sama bahan ikannya juga yang bagus. Kang, mungkin sedikit dari Motor TV, terima kasih banyak. Siap. Sudah bisa review tentang pembuatan kolam ikannya. Saya merasa saya sendiri ini ternyata sharing-sharing pembuatan kolam, sedikitnya umumnya kita review, kita jadi tahu, jadi paham. Mungkin teman-teman juga bisa terhibur atau bisa juga menjadi referensi ya tentang pembuatan kolam ikan. Untuk lebih spesifiknya mungkin di kesempatan berikutnya ya. Boleh. Kita langsung review. Boleh. Dari Kang Den, selain membuat produk ikan prima koi, dia juga ternyata profesional dalam pembuatan kolam ikan koi. Mungkin sekian Kang Den, liputan dari Bunga Trotoar Siap. TV. Kurang lebihnya teman-teman saya minta maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan ini jadi referensi, atau yang kebetulan yang ingin baru belajar membuat kolam atau ingin mencari jasa pembuatan kolam, bisa hubungi langsung di Kang De Mandiri Koi. Ntar saya tinggalkan nomor kontaknya di kolom deskripsi. Mungkin sekian Kang De ya. Boleh, Terima kasih siap. banyak Kang De ya. Sama-sama. Matur nuwun, Kang Jangan De. kapok ya. Ya siap. Teman-teman, dadah. Sip, thank you.